Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah perasaan seseorang yang pergi darimu, ya. Entah dia yang pergi duluan atau dia menjauh terus kamu yang pergi. Pokoknya dia pergilah intinya. Setelah semuanya terus dia pergi. Kak, kalau nggak ada yang pergi gimana? Ya udah, aku aja yang pergi. Bercanda ya. Ya udah, pokoknya intinya seseorang yang pergi darimu, siapapun itu ya, mau temen, pasangan, mantan, sahabat, siapapun itu yang kamu kenal ya. Ini general reading, bisa resonate, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu, linknya ada di box description ya. Kalau misalnya nggak ada, lihat di video-video sebelumnya ya, berarti belum diupdate aja description boxnya ya. Apalagi ya, aku bakal kasih waktu ke kalian buat cek energi. Kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Ya, agak susah ya ngomongnya. Ya udah, silakan. Udah bayangin wajahnya, cie. Ya udah, kita mulai ya. Perasaan seseorang yang pergi darimu. Kenapa dia pergi ya? Pokoknya perasaan dia saat ini ya. Atau perasaan dia kapan lah. Tapi kita fokusnya ke saat ini ya, yang kita lihat. Perasaan dia adalah kayaknya dia marah deh. Aku nggak tahu dia marah sama kamu atau sama siapa ya. Enggak, nah iya bener, aku feelingnya juga gitu. Kayaknya dia tuh nggak marah sama kamu, cuma dia kesel aja gitu ya sama situasi dan keadaan yang dia rasain saat ini gitu. Jadi kayak mau teriak gitu, kesel, sebel. Mungkin dia ngerasa dia bodoh banget, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia kayak boneka gitu ya, boneka yang harus kayak gini, harus kayak itu. Mungkin dia disuruh siapa atau di bawah kendali siapa, jadi dia ngerasa aduh kenapa ya nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu, padahal aku laki-laki gitu. Padahal aku laki-laki tapi aku nggak punya keberanian gitu, atau aku nggak bisa tegas gitu ya. Nah, jangan ini ya, nanti kalau aku bilang laki-laki, Kak, ini yang nonton laki-laki, masa ini tentang ini sih bacaan buat cewek? Enggak, kalian sesuaikan aja gitu. Kalau kalian cewek atau cowok ya sesuaikan sendiri. Kadang ya aku kan repot juga ya kalau jelasin, kadang harus ya cewek ya cowok ya, pokoknya sama aja lah, nggak usah dikotak-kotakin mau cewek mau cowok gitu ya kan. Pokoknya sesuaikan aja. Kalau misalnya aku bilang ya dia laki-laki, berarti kalau kamu cowok ya berarti dia wanita gitu ya. Nggak usah dibikin pusing repot gitu, dikotak-kotakin gender gitu ya. Nah di sini perasaannya dia adalah dia itu kayak menyembunyikan sesuatu dari kamu, kayak menutupi sesuatu. Jadi dia kesel, dia marah, tapi dia nggak mau jujur kalau sebenarnya dia juga kesel sama keadaan ini. Mungkin sesuatu dia rasain, tapi dia nggak mau tunjukin ke kamu, dia nggak mau bilang, dia nggak mau jujur terbuka. Aku tuh lagi gini, nggak mau gitu. Jadi dia kayak pakai topeng, kayak bertopeng lah gitu. Dia mungkin nggak pengen kamu tahu, atau nggak pengen kamu banyak pikiran, atau dia nggak pengen kalau kamu tahu apa yang dia rasain. Kalau dia sedih kan dia malu nanti kalau kamu tahu dia sedih ya kan. Apalagi ya pokoknya dia takut lah mungkin kalau kamu tahu apa yang terjadi sama dia sebenarnya gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia kayak pakai topeng, kayak apa sih, manipulatif gitu ya, kayak manipulatif kalau dia nggak menunjukkan diri dia tuh seperti apa saat ini ke kamu. Kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Pasti kamu tahu itu. Aku nggak perlu jelasin secara detail ya, karena kalian pasti beda-beda cerita dan kisahnya. Di sini dia merasa
aku harus tunjukin seseorang yang aku harus tunjukin aku itu seseorang yang strong, yang kuat, bukan orang yang lemah gitu. Masa sama masalah kayak gini aja lemah gitu. Dia nggak mau tuh kayak gitu, kamu tahu. Dan dia pokoknya nunjukin seseorang yang kuat, yang strong di sini. Padahal nothing. Padahal dia nggak kayak gitu aslinya. Dia apa ya, kayak ngerasa kecil, ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa, ngerasa nggak punya power, nggak punya kuasa buat melakukan apa yang dia inginkan gitu. Jadi keberanian, kalau soal keberanian juga kayaknya dia meninggalkan keberaniannya entah di mana gitu. Jadi apalah arti keberanian gitu, sedangkan dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dan aku lihat di sini adalah mungkin dia udah bisa berdamai sama keadaan. Jadi istilahnya dia udah nggak mau inget apapun yang terjadi sebelumnya, apapun yang udah berlalu sebelum-sebelumnya. Jadi dia lebih fokus lihat ke depan aja, apa yang terjadi ke depannya gitu ya. Di sini tuh kan, tadi kan aku bilang ya, dia tuh takut. Tiba-tiba ada kartunya yang bilang, ya ini kartunya tuh artinya tuh kalau dia tuh kayak takut. Dia takut nunjukin diri ke kamu, makanya dia kayak bersembunyi. Atau kalian gak tahu kabar masing-masing, atau ya dia takut aja, mungkin karena dia punya salah ya. Kalau orang punya salah kan takut gak sih? Punya dosa besar gitu ya. Dia takut, dia gak mau nunjukin diri ke kamu. Terus kayak apa ya, dia bingung gitu, mau maju atau nggak usah, mau nunjukin diri, komunikasi atau nggak usah gitu. Dia masih bimbang-bimbang di situ ya. Kalau kamu mengharapkan seseorang melakukan sesuatu saat ini sama kamu, gimana ya? Nanti kamu putus asa sendiri, karena aku ngerasanya ini energinya itu bukan seseorang yang ingin melakukan sesuatu. Jadi dia tuh masih takut mau keluar atau tetap bersembunyi aja, mau menunjukkan diri ke kamu, komunikasi atau diam aja gitu, reaction sama sekali. Nah itu dia masih bimbang dan masih bingung ya. Dan aku lihat di sini dia tuh kayak pengen menyerah sama keadaan, atau dia mikirnya gini, yaudah deh aku nggak usah nunjukin diri ke kamu, aku memutuskan untuk nyerah aja sama semuanya gitu ya. Mungkin dia juga ngerasa udah nggak ada jalannya di antara kalian, kayak ya udahlah, mungkin emang bukan takdirnya, bukan jodohnya. Tuh dia ada pikiran-pikiran kayak gitu. Dia juga takut kamu nanti tersakiti lagi karena dia tahu banget dia itu adalah apa ya istilahnya, biangnya. Troublemaker, kayak dia biangnya yang pembawa masalah dalam hubungan kalian. Dia tahu dia tuh penyebabnya gitu, penyebab masalah di hubungan kalian ya. Dan aku lihat dia suka kepoin kamu diam-diam, kepoin kamu sembunyi-sembunyi ya. Mungkin kamu juga nggak tahu, mungkin cuma feeling aja, kamu ngerasa dia masih kepoin kamu, tapi kamu nggak ngeliat buktinya kalau dia benar-benar kepoin kamu. Ya mungkin ya sesekali dari sosial media, ya misalnya dia pakai fake account atau second account gitu. Karena beberapa dari mereka tuh ada yang egonya tinggi banget, jadi nggak mau kamu tahu kalau mereka masih suka stalking kamu. Memalukan. Nah menurut mereka kayak gitu, malu banget kalau kamu sampai tahu dia masih kepoin kamu gitu ya. Energi orang yang biasa punya salah tuh kayak gitu, masih mau tahu keadaan kamu seperti apa. Dia ingin make sure kalau kamu baik-baik aja hidupnya, kalau kamu apa ya, kayak untuk ini merilis rasa-rasa bersalah gitu kayaknya. Padahal ya apa ya, padahal ya itu dia ngerasa berdosa aja gitu, berdosa besar ya. Jadi untuk menghilangkan rasa bersalah itu dia ingin memastikan kalau kamu baik-baik aja. Ketika kamu baik-baik aja, oh ya udah, dia lebih tenang, dia lebih lega gitu ya untuk pergi pun dari kamu ya. Nah di sini dia sudah merasa kamu sama dia tuh sudah menjauh gitu ya, sudah menjauh. Dia ngelihat kamu seperti sosok yang memang
seseorang yang masih positif gitu. Mungkin sebelumnya dia punya pandangan kamu seseorang yang positif, sekarang pun masih sama, di pandangan dia tuh kamu masih seseorang yang kayak gitu, positif, baik, energinya ya bukan orang yang negatif menurut dia. Ada dari mereka yang ngerasa kamu tetap bersinar gitu, tetap glow up atau lebih glow up gitu ya, lebih baik, atau dia ngeliat ada hal-hal baik yang kamu capai, achievement atau apa. Pokoknya dilihat sama dia tuh seseorang yang masih bersinar gitu ya. Tapi sulit buat dia gapai, sulit buat dia deketin, atau sulit buat dia miliki. Nah, kamu tuh seseorang yang kayak gitu. Tapi walaupun jauh, ada di lubuk hatinya tuh sebenarnya mau komunikasi sama kamu. Tapi dia ngerasain banget nih, ada gap, ada benteng di antara kalian yang memisahkan kalian gitu. Ya. Dan aku ngerasa mereka masih suka kepoin kamu, dan dia tahu banget update hidup kamu tuh sekarang kayak gimana. Karena entah gimana dia mungkin lihat kamu dari sosial media atau apa, dan kamu tetap terbuka gitu, posting sesuatu, live update kamu tuh seperti apa. Jadi dia tahu kehidupan kamu tuh sekarang seperti apa, karena kamu posting, share atau apa gitu ya, sesekali ya, nggak sering mungkin, tapi ya intinya dia tahu lah live update hidup kamu tuh kayak gimana saat ini ya. Nah, di sini dia sudah merasa ada batasan-batasan di antara kalian, di tengah-tengah kalian lah gitu. Jadi kayak ada batasan-batasan yang dia ngerasa udah ketutup nih jalannya buat dia muncul, buat dia hadir dalam hidup kamu, itu udah ketutup. Tapi dia tahu banget itu nggak bener-bener ketutup. Mungkin yang ada di pikiran mereka adalah ketika mereka chat kamu, itu tuh masih bisa. Ketika dia chat kamu itu tuh masih mungkin direspon. Itu pikirannya dia ya. Nggak tahu kalau kamu udah enek atau apa sama dia, tapi yang di pikiran dia tuh kayak gitu. Kamu pasti merespon, pasti kamu masih kayak yang nanggepin dia kayak gitu ya. Tapi dia nggak terlalu berani sih buat apa ya, buat menerobos untuk masuk ke dunia kamu lagi gitu, karena dia tahu itu udah ada batasan-batasan di antara kalian yang apa ya, yang menjadi penghalang gitu hubungan kamu sama dia saat ini ya. Dan banyak juga dari mereka yang rasa kamu tuh udah bahagia hidupnya saat ini. Jadi mereka berpikir nggak mau ganggu kebahagiaan kamu, nggak mau nanti jadi merusak kebahagiaan kamu, nggak mau ganggu hidup kamu lagi gitu. Itu kan menurut dia ya. Tapi nggak tahu ya kamu udah bahagia beneran atau enggak. Ya alhamdulillah kalau dia bahagia ya. Nah, perasaan seseorang yang pergi dari kamu adalah sebagian dari mereka masih ada yang menyimpan perasaan ke kamu. Karena masih menyimpan perasaan, banyak dari mereka tuh yang pengen ketemu, meet up sama kamu. Iya, ketemu, meet up, ngobrol lah gitu ya. Pokoknya kalian ngobrol, update kehidupan gitu ya. Gimana setelah aku pergi? Kurang ajar ya kalau tanya begitu ya. Nah, di sini juga dia sudah merasa kamu sama dia sudah menjauh ya. Udah nggak kayak dulu lagi. Ini yang keluar mirip-mirip ya kartunya ya. Kenapa bisa gitu ya? Aku juga apa ya? Apa sih istilahnya? Bawain satu tema, tapi walaupun kartu dan decknya beda gitu ya, tapi tetap aja yang keluar sama. Ini kalian bisa lihat ya, tapi aku males diangkat. Nah, ini tuh kartunya The Star, ini The Star juga, bisa lihat gak? Ini The Star, ini The Star, ini Star juga. Kok bisa gitu ya, kan berarti emang relate ke temanya ya. Jadi istilahnya apapun kartunya, kalau emang temanya A ya A juga gitu yang keluar, ya nggak sih? Bingung ya ngomongnya apa tuh. Nah, di sini udah aku ini lagi deh, kartunya sama ya, jadi nggak seru. Ntar kalau misalnya aku ulang-ulang ngomongnya, ntar ada netizen yang marah ya. Kok diulang-ulang sih gitu. Pernah soalnya aku digituin.
oh diulang-ulang gitu ya. Terus ada yang bilang suka bertele-tele, berbelit-belit, ya gimana harusnya gitu kan. Intinya pokoknya kalau nggak suka sama bacaan aku ya skip aja gitu ya, jangan ribet gitu ya. Hidup udah ribet, udah pusing ya, dibikin ribet lagi. Nah lanjut ya, perasaan seseorang yang pergi dari kamu. Nah hidupnya tuh mungkin gak baik-baik aja, ibarat dia ada di tengah lautan, itu hidupnya apa ya, kayak terjadi badai, kayak terombang-ambing ya, keadaan dia tuh terombang-ambing, tapi dia ngerasa nggak punya pilihan, nggak tahu harus berbuat apa. Ada dari mereka tuh yang sebenarnya masih pengen bertahan sama kamu, cuma ngerasa kayak apa ya, hidupnya tuh terancam gitu kalau misalnya masih bertahan sama kamu gitu ya. Hidupnya saat ini juga sama kayak gitu, jadi ngerasa hidupnya nggak baik-baik aja, banyak hal yang bikin dia emosi, orang-orang sekitarnya juga bikin dia emosi, dia jadi lebih temperamen, sering marah ya, makin kesel lagi sama hidupnya. Dia ngerasa semua orang kayak menyalahkan dia, entah kamu juga, entah teman-teman kamu, pokoknya yang kenal sama dia mungkin juga bisa. Jadi dia ngerasa kayak tersudutkan dan ini harus apa nih gue nih gitu ya. Dan dia tuh masih ngerasa kamu sama dia tuh ada unfinished business, sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Tapi entah gimana, dia sadar dia sendiri juga kasih batasan ke kamu. Jadi dia ngerasa ada sesuatu yang menggantung, tapi dia sendiri yang kasih batasan. Nah kan dia juga jadi bingung gitu ya. Seakan semua orang tuh kayak minta pertanggungjawaban dia. Seakan semua orang kayak nyalahin dia yang paling bersalah ya di hubungan ini juga. Pokoknya dia yang paling pendosa lah ya, pendosa cuma dia yang pendosa gitu. Dia rasanya gitu, kayak gue doang yang salah, terus orang lain tuh kayaknya benar semua, kenapa saya doang yang salah, kenapa saya doang yang disalahin. Gitu ya. Dan apa ya, ini dia atau kamu ya yang masih mau mendekat. Ngerasanya sih gitu ya, kayak ada batasan di antara kalian ya. Dia tuh sebenarnya kesal juga sama batasan-batasan yang membatasi kalian, tapi ini energinya antara dia yang mau mendekat atau kamu yang mau mendekat ya. Bisa vice versa sih ya, kayak pengen nerobos gitu loh, masuk ke dunia kamu lagi, atau kamu yang mungkin mau mendekat lagi ke dia. Ini bisa vice versa soalnya. Ada dari mereka tuh kayak lagi menunggu waktu, entah mau ngapain tapi kayak nungguin waktu, kapan nih waktunya yang tepat gitu buat apa ya, buat ini apa, buat komunikasi, entah buat minta maaf, entah mau nunjukin diri lagi ke kamu gitu. Mungkin mereka ngerasanya gini, kalau sekarang kan lagi panas-panasnya nih ya, masih hot-hotnya lah masalah di antara kalian, tapi mungkin let's say 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, mereka ngerasa kamu mungkin udah lupa sama masalah di antara kalian, terus mungkin dia bisa lagi datang, hadir seperti tidak punya dosa gitu ya, chat kamu lagi, hi, hello gitu ya. Ada loh orang-orang yang kayak gitu, sumpah pasti kalian ngerasa deh, banyak orang udah buat kita sakit hati atau terluka, tiba-tiba chat tanpa dosa gitu ya, hello, hi gitu. Jadi rusak move on sebelah enggak ya, gara-gara hi setitik. Rusak move on sebelah enggak. Nah ada orang-orang yang kayak gitu, jadi mungkin bukan mereka ngerasa nggak bersalah sih, lebih kayak mungkin ya kamu udah maafin, mungkin kamu udah lupa gitu. Padahal mana mungkin lupa gak sih, namanya kita yang disakitin, ya nggak? Perasaan seseorang yang pergi dari kamu. Di sini terlihat dia kayak sulit banget energinya menjauh dari kamu. Ibarat tuh kalian kayak pinang dibelah dua gitu kan. Kayak susah terpisahkan gitu.
Pinang di belah dua artinya apa sih? Itu mah sama ya. Sorry kalau salah ya. Maksudnya adalah dia susah banget menjauh dari kamu, susah banget melepaskan kamu, susah banget buat pisah sama kamu gitu. Jadi di sini terlihat energi yang kayaknya entah sulit buat jauh atau emang dia masih mau deket aja gitu. Ini energi ya. Karena kan kalian dia udah pergi gitu. Ini energinya aja. Ya, energi itu lebih ke jiwa ya, jiwanya tuh ngerasain kayak masih deket sama kamu atau kayak nggak mau jauh atau susah buat jauh ya. Karena apa? Karena mungkin masih ada rasa cinta, nggak bisa lepas gitu aja kan. Kok ada feeling ya nggak sih? Karena di sini ada kartu The Lovers gitu ya. Jadi masih ada cinta-cinta gitu ya. Makanya sulit buat ngelepasin. Kalau sekarang lebih ke ini apa? Dia lagi menguatkan diri aja. Ya mungkin rapuh, lagi sering galau gitu ya. Nggak mau banyak ngomong, emosi terus. Ya sekarang lagi menguatkan diri. Ada dari mereka tuh yang kangen ternyata sama kamu ya. Kangen, rindu, tapi mungkin apa ya? Tapi mungkin gak diomongin aja, gak diungkapin gitu ya. Dipendam aja rasa rindunya ya. Cie. Walaupun dia rasa sudah berakhir, ini kartunya sama nih kayak yang pertama kan. Kayaknya walaupun dia rasa sudah berakhir sama kamu, tapi dia masih nih buka-buka kenangan gitu ya, kayak memori-memori, foto-foto atau apa gitu. Pokoknya apapun tentang kamu, apapun tentang masa lalu kalian, dia tuh masih suka lihat-lihat. Ya ada yang kayak sengaja memang ya pengen ingat, ada yang lagi ingat ya sengaja buka-buka sosial media kamu atau buka-buka foto kamu. Kalau misalnya masih berteman di sosial media ya dia lihat kamu posting apa, share apa gitu ya, status atau foto atau apa ya. Nih sama lagi nih kayak tadi nih, nunggu waktu, ada waktu yang lagi dia tunggu, entah dia mau ngapain tapi kayak cukup lama, kayak nggak sekarang gitu. Kalau dia mau ngelakuin sesuatu tuh kayak nggak sekarang. Nah di sini sama lagi nih kartunya tentang kenangan dan memori. Jadi memang kenangan-kenangan dan memori tuh keinget terus gitu ya, terbayang-bayang terus. Tadi aku kan di sini ya, kartu ini aku bilang dia suka ingat kenangan. Tiba-tiba di sini aku baru lihat kartu tentang kenangan ya. Aku ngomong duluan terus aku baru lihat kartunya. Intuisi aku terlalu cepat ya ngebacanya. Ya, daripada kartu-kartu ini. Maafkan saja ya. Perasaan seseorang yang pergi dari kamu. Nah, ini ada lagi watching, looking, stalking ya. Kalian lihat gak sih? Nih supaya kalian ngeliat ya. Ya, tuh baca sendiri. Watching, looking, stalking. Jadi ya dia masih suka kepoin kamu, lihat-lihat kamu ya, stalking kamu. Tadi aku bilang kan di tebaran sebelum-sebelumnya, ini kan sama kan, terbukti kan aku bilang mau decknya beda tetap aja keluarnya tuh sama juga, mirip-mirip. Jadi jangan salahin aku ya. Ya mungkin intinya kayak gitu, mau apapun kartunya, kalau temanya A ya pasti ya bacaannya yang keluar ya sama aja gitu. Karena mungkin ya memang energinya kayak gitu, energi dia. Ya, jadi yang keluar pasti mirip-mirip sama. Ya berarti bagus dong ya. Relate gitu ya kalau sama semua yang keluar. Nah, di sini ada watching, looking, stalking. Dia masih suka kepoin kamu, stalking kamu. Dan kepoinnya nggak mau kamu tahu juga gitu. Dia punya pandangan yang beda lah sedikit tentang kamu gitu ya. Mungkin dulu kamu gimana, sekarang gimana menurut dia. Mungkin ada perubahan dan perbedaan juga dari diri kamu saat ini. Dia masih suka fokusin kamu, iya. Dan ya dia ngerasa lah udah banyak hambatan-hambatan di hubungan kalian juga.
tapi dia sudah mencoba kayak mengikhlaskan gitu. Jadi kayak dia pengen coba ini, dia tuh kayak udah memasuki sebuah fase baru dalam hidupnya. Jadi kayak fase hubungannya sama kamu sudah diakhiri dan dia memulai fase yang baru dalam hidupnya, which is itu new life ya, kehidupan yang baru yang dia mulai. Tuh kan tadi aku bilang dia tuh ada pengen ketemu. Di sini ada preparing for union. Ya mungkin dia lagi menunggu waktu kapan bisa ketemu. Ya mungkin kamu mau ketemu atau enggak sama dia. Pokoknya ada keinginan buat ketemu sama kamu. Dan ya ini di sini ada preparing for union. Yang tadi aku bilang sebelum-sebelumnya itu kan aku ada bilang dia lagi nunggu waktu yang tepat. Nah itu ngapain? Entah mau ketemu, entah mau komunikasi atau nunjukin diri ke kamu lagi gitu. Ya kamu siap-siap aja lah, tapi semoga yang dia lakuin hal-hal baik lah buat kamu ke depannya ya. Jangan hal-hal yang merugikan dan menyakitkan lagi. Ya, cukup sekali aja gitu. Kalau sesuatu terjadi sama hidup kita, sama kita, hal-hal buruk itu cukup sekali aja. Jangan 2-3 kali. Kalau hal-hal buruk terjadi sama kita 2-3 kali itu berarti kita yang bodoh ya. Cuma apa ya? Ya cuma orang yang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali gitu. Kalau sesuatu terjadi menyakitkan, buruk, hal-hal yang bikin kita terluka itu cukup sekali aja. Jangan berkali-kali dari orang yang sama, itu namanya jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Ya cuma orang bodoh aja yang jatuh ke lubang yang sama. Ya sorry to say, nanti ada yang ngomong, kok gitu sih Kak ngomongnya? Ya kalau orang cerdas, kalau orang pintar nggak mau lah. Masa mau disakitin terus-terusan? Masa mau dibikin sakit hati berkali-kali lagi? Ya nggak sih? Kan ya cinta itu juga harus pakai logika, ya kan? Kayak lagunya Agnes Monica. Kalau lagunya Agnes, cinta tak ada logika ya. Nah, ya cinta tuh harus pakai logika. Jangan cuma hati aja dan perasaan yang bermain, tapi logika juga harus ya. Terus perasaan seseorang yang pergi dari kamu. Yang sebelumnya aku bilang dia masih ada sisa-sisa perasaan kan. Nah di sini unconditionally loving ya, dia masih cinta lah sama kamu. Apapun keadaannya, ya kamu udah kayak gimana, dia udah kayak gimana hidupnya, masih ada dari mereka yang tetap kayak masih cinta lah sama kamu intinya, ya. Dan ya itu berdamai sama keadaan, kayak dia menerima apapun yang terjadi ke hidup dia saat ini juga. Masih ada yang nyimpan perasaan ke kamu juga ya. Dan ada yang ngerasa kayak dia doang yang saat ini masih cinta sama kamu dan mungkin kamu udah lupa sama dia, udah hilang perasaannya. Karena di sini ada one side relationship. Jadi kayak dia ngerasa cuma dia doang nih yang cinta sama kamu, kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Satu sisi aja. Gitu, pokoknya dia punya pemikiran dan pandangan sendiri lah saat ini tentang kamu ya. Karena kan dia nggak bisa nanya gitu kan, nggak komunikasi sama kamu, jadi dia nggak tahu kamu kayak gimana sekarang ke dia gitu ya. Dan nggak tahu ya, ada dari mereka yang ngerasa kayak masih punya apa ya, kepercayaan gitu, percaya misalnya kamu tuh nanti sama dia bakalan bersatu bersama atau bakal deket lagi atau apa. Nah ada dari mereka yang masih kayak gitu ya, karena ada dari mereka yang kayak masih pengen ketemu sama kamu, kayak masih pengen komunikasi lah gitu kayak dulu. Kenapa masih ada yang kayak gitu? Karena ya dari mereka masih ada yang punya perasaan ke kamu ya. Cuma mungkin apa ya, ada keraguan juga. Jadi di samping perasaan ya ada keraguan juga. Apa iya bersama lagi? Apa iya deket lagi? Gitu. Tapi selain ada percaya, selain ada cinta, percaya, tapi juga ada ragu. Ya pokoknya mixed feeling lah, campur-campur ya. Oke, ini aku bakal bacain. Entah kamu mau anggap ini pesan-pesan dari dia atau sesuatu yang pengen dia ungkapkan, atau ini isi perasaannya dia, ya terserah lah ya, whatever you say. Pokoknya terserah kalian mau mikirnya apa, deskripsinya apa. Ini aku cuma bacain aja dan aku bakalan
mengartikan sesuai intuisi aku aja, nggak sesuai bener-bener artinya seperti ini, karena aku cuma ambil beberapa kode-kode dari kata-kata ini aja dan aku sesuaikan sama temanya ya. Oke, di sini ada manifesting miracles. Your dream is soon to be become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Mungkin yang tadi aku bilang, mereka ini kan masih ada yang punya perasaan sama kamu. Jadi banyak dari mereka tuh yang masih manifestasi keinginan-keinginan tentang hubungan kalian dan masih berharap kayak suatu saat nanti tuh bakalan ada keajaiban gitu ya. Keajaiban di dalam hubungan kalian. Banyak dari mereka yang masih suka mimpiin kamu juga ya. Dan mereka tuh percaya nanti tuh bakalan ada keajaiban di hubungan kalian. Mungkin ada dari mereka juga yang percaya kalau suatu saat mungkin kalian bersama lagi, bisa deket lagi atau apa ya. Karena banyak dari mereka yang masih punya feeling ke kamu. Nah, di sini ada deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Yang mau dia bilang mungkin ya lakuin aja apapun yang kamu rasa itu benar gitu. Ya terserah kamu mau bilang apa, kamu mau bilang dia kayak gimana, kan dia ngerasa nih kayak disalahinnya sama kamu atau sama semua orang gitu ya, karena dia pergi gitu aja. Jadi mungkin banyak yang nyalain dia, mungkin kamu juga nyalain dia. Jadi dia ngerasa terserah kamu mau lakuin apa, mau bilang dia seperti apa, ya udah, kalau kamu ngerasa itu benar ya udah gitu, dia terima aja ya. Kamu juga udah tahu mungkin alasan dia kenapa pergi, kamu udah tahu juga jawabannya. Terserah kamu mau percaya atau enggak gitu. Itu menurut dia ya. Nah, di sini ada love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. Maksud dia adalah ya namanya dalam hubungan kita pasti adalah argumentasi, argumen-argumen, gak selalu pasti sejalan, gak selalu pasti setuju, pasti ada masalah, ada konflik gitu menurut dia ya. Dan mungkin ini adalah tantangan ya, sebuah tantangan dalam hubungan kalian. Dan ini juga seperti namanya sebuah hubungan tuh pasti ada penghalang, masalah. Nah itu yang dia pikir tuh kayak gitu, pasti hubungan kayak gitu. Jadi kalau misalnya hubungan kamu sama dia ada masalah, banyak penghalangnya, ya wajar aja menurut dia gitu. Yang penting kalian tuh walaupun berjauhan ya saling support, saling mendoakan ya. Itu tuh adalah sebuah hubungan yang baik gitu. Itu menurut dia ya. Nah, di sini ada lagi, at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Mungkin maksudnya dia adalah ya udah, apapun yang terjadi saat ini, coba terima aja, berdamai aja sama keadaan gitu ya. Ya mungkin kita terlihat kayak sedih terus hubungannya, ya udah terima aja. Ada juga yang bilang kayak ya udah, mungkin ini waktunya kita buat menyerah aja gitu ya. Dan ada juga dari mereka yang bilang ya udah, lepaskan aja gitu, let go aja semuanya, dan lihat aja nanti ke depannya kayak gimana. Jadi ini seperti energi orang-orang yang memang kayak udah mengikhlaskan apapun yang terjadi saat ini di hubungan kalian. Energi seseorang yang udah berdamai sama keadaan juga, seperti yang aku bilang sebelumnya tadi di awal-awal ya. Dan iya, energi seseorang yang udah let go semuanya gitu. Bukan energi seseorang yang kayak memaksakan harus seperti keinginan dia gitu, enggak ya. Dan mungkin aku juga ngerasa mereka banyak yang usianya ya udah dewasa lah gitu. Jadi bukan bocah-bocah yang harus memaksakan gitu, aku cinta terus kayak bucin, harus sama dia, enggak. Jadi ini energi memang seseorang yang udah cukup dewasa lah gitu. Kalau memang tidak bisa bersatu ya udah, nggak usah dipaksa. Nah kayak gitu ya. Nah di sini kartu yang terakhir adalah patient.
A magnetic and seductive quality surround you at present. Enjoy it. Jadi ada diri mereka yang masih punya hasrat ke kamu, ya, masih ada hasrat ke kamu, dan masih ngerasa kayak ketarik juga ke kamu, karena ada ngerasa kayak ada magnetnya gitu, yang kayak kamu narik dia atau dia narik kamu, ya. Dan yang mau dia bilang adalah udah, nggak usah terlalu stres, nggak usah banyak hal yang dipikirin, enjoy aja saat ini gitu. Apapun yang terjadi ya udah nikmatin aja gitu, jangan sedih-sedih mungkin, jangan stres. Mungkin dia mau bilang sama kamu tuh kayak gitu, apapun yang terjadi saat ini nikmatin aja ya, enjoy the life aja ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs, semoga bermanfaat ya, jangan sedih-sedih ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini zodiaknya mereka ya, atau zodiak kamu juga bisa. Ada zodiak Virgo, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Scorpio, Libra, Cancer, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf J, E, W, T, C, Y, G, H, S, dan V. Ada one more, S, V, dan P ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.